yang kami hormati Bu Siti tadi, Ketua Pokja Stunting FKKMK UGM, Bu Preti, Ibu Kapus, kemudian para narasumber yang lainnya. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang dimintakan panitia. Sebagai perkenalan, saya Dayu. Mohon maaf Pak Pungkas belum bisa hadir pada pertemuan dan webinar pagi ini. Beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal mengenai kebijakan yang terkait data, kemudian kita kaitkan dengan kebijakan penurunan stunting di Indonesia secara nasional. Saya sehari-hari sebagai koordinator gizi di Bappenas, jadi mungkin stunting juga menjadi lingkup bagian dari tugas kami. Baik, untuk mempercepat waktu, kami mungkin bisa share screen. Ya, baik sesuai yang dimintakan panitia. Jadi memang topik yang dimintakan adalah pemanfaatan data untuk perencanaan program percepatan penurunan stunting. Nantinya beberapa hal yang kami sampaikan mungkin terkait dengan kebijakan mengenai data, kemudian juga bagaimana kita manfaatkan data dalam perencanaan kebijakan, termasuk dalam indikator-indikator yang terkait dengan stunting, dan mungkin beberapa isu lain yang bisa kami angkat ya, yang memang mungkin menjadi isu beberapa waktu terakhir ya, kaitannya dengan data stunting di level nasional. Mungkin sekilas saja beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat dari situasi isu gizi ya di level global. Kalau kita lihat di bagian atas dan bagian bawah, sebenarnya kondisinya mungkin relatif sama ya secara regional dan Indonesia terutama ya. Jadi dikhawatirkan ada stagnasi dari kondisi permasalahan gizi di regional maupun global. Walaupun memang seharusnya kita sesuai dengan amanat SDGs ya, 2030 semua bentuk malnutrisi sudah bisa harus dientaskan ya. Namun memang kalau kita lihat dari kondisi seperti ini, memang kita masih memerlukan upaya lebih keras ya. Terkhusus lagi memang Indonesia sendiri kan target yang kita tetapkan memang relatif progresif dan optimis ya. Sehingga memang kita harus berupaya lebih keras dalam memperbaiki isu-isu di bidang gizi, termasuk 3 indikator utama ini ya, stunting, wasting, dan overweight. Kalau kita lihat stagnasinya itu sudah terlihat ya di beberapa regional di global. Jadi memang walaupun ini menjadi hal yang mungkin masih perlu kita perbaiki bersama, namun kita juga harus menjadi apa ya, kita harus upaya lebih keras karena di beberapa hal ya, misalkan kalau kita lihat AKI kan, kalau kita sudah mencapai angka tertentu itu akan lebih hard rock daripada kalau kita mungkin 2 digitnya masih 2 digit di atas 30% misalkan ya, itu akan lebih mudah daripada menurunkan di 20% ke bawah misalkan ya. Itu terlihat pada beberapa indikator-indikator lain yang memang pada kondisi tertentu itu akan lebih berat mencapainya di bawah 2 digit. Ini sebagai awalan saja. Kemudian kalau kita lihat juga penurunan stunting di level nasional ya, ini mungkin sudah biasa kami sampaikan juga ya. Kita lihat tren dari tahun 2013, kemudian 2000 memang lebih cepat ya, 2013-2016 itu relatif sangat cepat ya turunnya. Namun kalau memasuki 20 itu mungkin agak lambat sedikit ya, karena sesuai dengan perkiraan memang kalau udah mulai 20 itu biasanya akan ada jalan yang lebih terjal ya untuk menurunkannya. Kalau kita hitung rata-rata memang turunnya itu sekitar 1,6% per tahun. Kalau kita lihat angka 2021, 24,4, kemudian kita lihat juga angka 2024, 14% ya. Kalau kita hitung rata-rata berarti kita butuh sekitar 3,3% ini ya, 10,4%, maaf, dalam 3 tahun terakhir ke depan ya. Jadi kalau kita hitung rata-rata per tahun, kita butuh penurunan sekitar 3,5% dari tahun 2022 sampai 2023. Nanti kita tunggu juga dari Bu Preti angka tahun 2022 seperti apa untuk stunting. Yang kami harapkan memang angkanya memang sesuai dengan tren kita dan target tren kita, yaitu sekitar 3,5% per tahun. Sehingga trajektorinya pas ya untuk menuju 14% tahun 2024. Kemudian kalau kita lihat juga angka stunting di level nasional, kalau kita bagi itu kita hitung basisnya absolut dan juga prevalensi itu sebagian besar terjadi di 12 prioritas. Ini kami hitung di sebelah kiri, di sebelah bawah ya. Kita hitung dari estimasi jumlah balita stunting, kemudian kita hitung juga dari jumlah
dari jumlah dari prevalensi ya, prevalensi tertinggi di Indonesia. Itu ketemu sekitar 12 provinsi prioritas ya, 12 provinsi maaf. Yang angkanya itu 69%, estimasi varietas stunting tercakup di 12 provinsi tersebut. Jadi kalau kita harapkan kalau dengan asumsi kalau kita bisa memperbaiki kondisi di 12 provinsi tersebut, asumsinya akan lebih mempercepat dalam pencapaian target stunting secara nasional karena akan secara absolut akan terkontrol. Oleh karena itu, di tahun 2023 kita menetapkan 12 provinsi ini sebagai provinsi prioritas khusus ya, yang akan mendapatkan intervensi yang lebih kuat daripada yang lainnya. Ini kemudian kita di dalam RKP 2023 juga menetapkan 17,5% ya targetnya untuk stunting di bawah stunting balita untuk mencapai target 2024 yaitu 14%. Kemudian kita juga melihat arah kebijakan RPJMN, ini kami kaitkan dengan data ya, sesuai yang dimintakan memang sudah terstate secara khusus ya di dalam penguatan sistem kesehatan, di situ ada tata kelola. Tata kelola memang disebutkan data rutin dan juga teknologi digital untuk kumpulan data. Di sini memang dalam RPJMN 2020-2024 memang kita mengharapkan data rutin itu terus diperkuat ya, sehingga bisa secara periodik ya, secara gradual itu bisa menggantikan ya, menggantikan data yang berbasis survei, karena pastinya akan lebih sustain ya daripada yang mungkin survei yang mungkin mahal, kemudian juga mungkin butuh sumber daya yang tidak sedikit ya, dibandingkan dengan data rutin yang mungkin itu akan lebih sustain karena sudah menjadi bagian dari tugas masing-masing instansi. Namun memang ada beberapa plus minus ya, yang mungkin nanti bisa kami sampaikan dalam slide berikutnya. Ini kemudian kalau kita highlight ya, ini highlight saja kebijakan ya penurunan stunting. Ini kami ambil dari Prof. Ajak ya, Prof. Ajak. Kami modifikasi sedikit. Ini kalau kita lihat tren dari tahun 2007 sampai 2013, itu skemanya mungkin skema business as usual. Kemudian 2013 sampai 2018 kita sudah mulai mengenal ada sun movement ya. Itu juga mulai turun ya, 1,3% per tahun kalau kita hitung. Kemudian strana stunting diperkenalkan tahun 2018 ya, itu juga sudah turun lagi. Kemudian ini era baru ya, 2019 sampai 2021 sampai seterusnya 2024. Ini kita akan lihat nanti ya. Kalau sebelumnya kan turun sekitar 1,7% per tahun, 1,6% per tahun. Nah kita lihat nanti sampai 2024, 2021 sampai 2024 seperti apa turunannya. Nah ini juga kita bagi menjadi beberapa area kebijakan ya, yang konvergensi pun itu kita mulai perkenalkan di sana tahun 2018 ya. Kita lihat nanti apakah itu akan membuat stunting turun lebih cepat daripada kalau yang mungkin yang skema seperti biasa ya sebelum RPJMN 2014-2019. Jadi data memang sangat penting karena memang data kita gunakan dalam MONEF, monitoring evaluasi, untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbasis data secara evidence based. Ini sebagai awalan kami dalam masuk konten data di slide selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat juga indikator pokok kesehatan ya dalam RPJMN 2020-2024 memang stunting dan wasting ya yang menjadi bagian utama dari gizi, yaitu 14% untuk stunting tahun 2024, sedangkan wasting 2024 7. Wasting di sini memang relatif sesuai tren ya. Jadi trennya sudah positif, tinggal 0,1. Sementara yang stunting masih harus lebih kuat lagi karena 24,4, sedangkan wasting hanya butuh 0,1 untuk turun di tahun 2024. Sebenarnya satu lagi ada di sini ya, yang di obesitas sebenarnya. Itu yang mungkin terkadang kurang mendapatkan perhatian ya. Perhatian kita sekarang ini di stunting dan stunting terutama ya. Padahal kita juga punya satu indikator juga yang terkait gizi yaitu obesitas yang memang trennya terus naik ya sebenarnya. Dan di dalam RPJMN pun kita juga hanya berupaya untuk menahan karena di beberapa negara pun tidak bisa ya menahan angka obesitas. Namun di RPJMN kita berupaya untuk menahan ya angka risk tahun 2018 yaitu 21,8%. Ini mungkin bisa ini sekilas saja mengenai capaian RPJMN 2020-2024. Ini kita bagi ada warna-warnanya ya, itu sumber datanya ya. Kalau warna kuning oranye ya, sensus Supas, kemudian SDKI 5 tahunan itu oranye, kemudian data program yang abu-abu, Resosdas yang jingga ya. Kemudian Susenas yang hijau, SGI yang biru muda, kemudian pemodelan Kemkes yang ada pink,
Kemudian Global TB Report ini yang berbeda, ini yang TB. Nah, ini kami bagi-bagi nih. Memang sumber data itu menjadi penting buat RPJMN karena memang kami RPJMN semuanya berbasis data ya, baik baseline maupun nanti dalam melihat capaian dari masing-masing indikatornya tiap tahun. Karena kita kan dalam RKP juga menetapkan target tahunan ya. Walaupun memang terkadang itu kita punya hambatan, bukan hambatan, tantangan ya. Yang terkadang ini baseline dengan capaian tiap tahun itu terkadang tidak bisa nyambung ya. Karena bisa jadi ada yang survei misalkan sensus yang 10 tahunan, kita tidak bisa tahu ya target capaian per tahunnya, padahal kita baseline-nya itu pakai sensus. Kemudian misalnya SDKI, yang dulu SDKI ya, itu 5 tahunan, Riskesdas yang dulu namanya Riskesdas ya, nanti akan diubah oleh teman-teman, oleh Bu Preti menjadi EPK, itu juga pastinya akan ada tantangan tiap tahun ya, karena itu mereka tidak dilaksanakan tiap tahun, sedangkan kita butuh tahunan. Nah, padahal baseline-nya tahunan, tapi itu menjadi bagian dari perencanaan dalam bidang kesehatan, dan kita memang memakai data ya sebagai salah satu sumber utama dalam baseline serta capaian tahunannya. Nah, ini kalau kita spesifik lagi ya, spesifik dalam data gizi ya, ini kita coba petakan ya. Namun memang kesimpulannya adalah belum semua indikator itu terkait gizi tersedia ya. Yang hijau-hijau ini tersedia ya. Ini kita bagi menjadi 3 area utama: input, output, intermediate, outcome. Kemudian yang RPJMN dan Perpres ya. Yang merah-merah ini memang belum tersedia. Misalkan konsumsi PMT Bumilkek, kemudian konsumsi TTD Bumilkek dan Rematri, konsumsi PMT balita kurus, pemahaman baik yang tentang stunting, ibu hamil kek. Ini yang belum tersedia sebenarnya. Nah, yang kami harapkan memang tersedia di dalam SGI maupun di dalam PPK tahun 2023. Ini karena memang ini menjadi bagian dari kami sebagai Bappenas, kami bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari mulai indikator yang sifatnya input, kemudian output, intermediate outcome, sampai ke outcome. Sehingga kami memang dalam hal data memang sangat berkepentingan untuk melihat capaian dari mulai level yang paling dasar menjadi ke level yang paling outcome atau impact-nya ya. Kemudian ini peran data dalam pembangunan. Mungkin sudah beberapa kali kami sampaikan ya. Jadi memang data ini kami bagi menjadi 2 hal, data survei dan sensus, kemudian data rutin atau program. Kelebihannya kita tahu kalau survei sensus itu standar metodologinya ya, kemudian kualitas data relatif baik, kemudian akurasi data relatif baik karena sudah terstandar semua, kemudian memang biasanya dipakai untuk perencanaan karena teruji validitasnya dan standarnya, namun memang kelemahannya adalah tidak tersedia rutin ya. Biayanya besar. Jadi misalkan kita butuh data tahunan bisa jadi tidak ada ya. Padahal kita menetapkan baseline-nya itu pakai survei atau sensus. Kemudian data rutin atau program pastinya kelebihannya tersedia secara rutin ya. Sehingga baik untuk surveillance program, namun memang cakupannya rendah ya. Terkadang ada under reporting. Kalau kita lihat data-data gizi kan ada under reporting ya, karena basisnya fasilitas ya. Bukan yang langsung mendatangi. Mungkin ada yang langsung mendatangi, namun kan basisnya fasilitas. Kalau fasilitas pasti ada yang under reporting ya. Terutama mungkin di perkotaan ya, yang mungkin bisa jadi under reportingnya akan lebih besar daripada yang di pedesaan. Kemudian akurasinya itu mungkin relatif kurang daripada yang survei atau sensus, karena memang berbeda-beda standarnya di masing-masing daerah ya. Mungkin alatnya beda, kemudian kemampuan yang mengukur beda, kemudian fasilitasnya beda. Itu yang mungkin menjadi hal yang kekurangan di dalam data rutin atau program. Kemudian permasalahan data, ini ada beberapa hal yang bisa kami angkat ya. Belum semua indikator kesehatan itu dihasilkan secara reguler atau tahunan. Kemudian adanya diskrepansi data. Ini ada data-data yang mungkin ada data-data yang dihasilkan di beberapa survei, namun hasilnya beda-beda. Itu yang mungkin perlu kita ini ya menjadi konsiderasi bersama. Kemudian perbedaan metodologi, kemudian kualitas data yang berbeda-beda, kemudian interoperabilitas ya antar sumber data yang mungkin bisa jadi overlap ya. Misalkan kita ambil contoh PPGPM dengan misalkan dengan PK ataupun dengan yang lainnya ya, yang mungkin seharusnya itu bisa ada berbagi pakai data sehingga kita teman-teman di lapangan itu tidak diberatkan dengan input data yang bermacam-macam. Yang satu data itu bisa diinput di beberapa aplikasi. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan data di level lapangan.
Kemudian ini mungkin nanti bisa sekilas saja ya kami sampaikan ya, asesmen singkat mengenai sensus saat ini. Jadi ini mungkin pemanfaatannya mungkin redundant, kemudian overlapping yang kadang terjadi, kemudian timeline-nya itu apa ya, belum tersedia secara yang ideal ya, karena memang biasanya kalau kami di Bappenas memanfaatkan itu sebagai data-data untuk capaian tahunan dan capaian RPJMN. Namun terkadang itu belum pas timeline-nya ya dengan hal tersebut. Termasuk mungkin juga teman-teman daerah juga seperti itu. Nanti mungkin bisa disampaikan teman-teman pada DIY ya. Kemudian ini sekilas saja yang kami sampaikan. Kemudian ini kami mungkin mencoba mengangkat beberapa hal ya, yang coba kami angkat gap dan terutama gap ya antara data program dan data survei yang ada di sektor gizi ya. Memang kami coba membaginya menjadi 5W dan 5W 1H 2M ya. SGI dan EPGPM. Kalau SGI kan basisnya survei, kemudian EPGPM juga basisnya itu adalah pelaporan berbasis web gizi terpadu. Tujuannya itu memang lebih ke, kalau yang SGI mungkin lebih, nanti mungkin mohon koreksinya dari Bu Preti dan Pak Agus ya, lebih ke besaran masalah gizi nasional, secara nasional ya, jadi besarannya saja, kemudian untuk menilai kinerja program. Namun memang IPGPM itu tujuannya adalah surveillance ya, deteksi dini, yang ada binding by address-nya, itu kelebihannya. Kemudian kalau siapa yang melaksanakan, itu pastinya kalau SGI itu enumerator yang sudah terstandar, sedangkan EPGPM itu mungkin kader yang belum pernah atau mungkin pernah ya mendapatkan pelatihan, namun sudah lama. Kemudian masalahnya adalah mungkin ada pergantian kader ya, yang terkadang tidak bisa diprediksi di level nasional. Kemudian di mananya, kalau di SGI pastinya di rumah langsung ya, sedangkan di EPGBM itu pastinya dia ada di fasilitas ya, baik posyandu maupun puskesmas mungkin ya. Kapannya, kalau kita ambil SGI ini, contohnya SGI. Kalau EPK pastinya 5 tahun sekali ya. Ini SGI kan setahun sekali per tahun, kemudian kalau EPBM per bulan atau setiap bulan penimbangan dua kali setahun ya. Ada yang mungkin tidak per bulan, ada juga yang mungkin ada beberapa waktu tertentu saja yang dilaksanakan teman-teman di lapangan. Kemudian kalau yang ESGI sendiri lebih ke wawancara ya, karena surveyor ya, survei, sedangkan DPGPM itu lebih ke pengukuran langsung, terutama di posyandu. Kemudian apa yang digunakan? Antropometri yang terstandar oleh pusat Kemkes, sedangkan DPGPM itu biasanya memakai alat antropometri yang melalui DAK, kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi tidak semua daerah itu mengkalibrasi. Jadi bisa jadi ada alat-alat yang mungkin masih belum terstandar ya, karena memang kemampuan daerah berbeda-beda dan karakter daerah juga berbeda-beda. Tentu saja yang terakhir adalah biaya ya. Biayanya ini relatif lebih tinggi, walaupun sebenarnya kalau di EPGPM sendiri ini tidak lebih murah sebenarnya, karena di tahun 2023 kita menyediakan antropometri di 12 provinsi prioritas, yang itu pun saja sudah 1,4 triliun ya. Sebenarnya bisa ini ya, biaya tergantung ini saja ya, tergantung. Namun memang secara umum ya, data rutin seharusnya lebih murah dengan asumsi semua peralatan itu sudah tersedia dengan standar. Ini secara perbandingan ya antara SGI dan EPGPM. Kemudian ini yang terakhir dari kami, tantangan dan permasalahan data kesehatan. Jadi mungkin datanya itu tersebar di berbagai macam sistem informasi. Kami dulu pernah mengadakan studi ya, di Kemkes sendiri itu ada 400-an sistem informasi ya, di Kemkes sendiri, yang itu memang menjadi PR bersama, dan sekarang sudah mulai dirapikan dan disatukan dalam satu data kesehatan. Termasuk sebenarnya untuk gizi juga nanti. Kami harapkan nanti gizi juga menjadi hal yang stunting, terutama yang menjadi hal yang harus disatukan, terutama bagaimana kita menyasar sasaran yang sama di level lapangan. Kita harapkan nanti antara LC-MIL, antara PK, penataan keluarga ya, kemudian antara PGBM bisa terintegrasi sehingga sasarannya itu sama. Karena salah satu hal yang kita kuatkan di tahun 2023 adalah pendampingan melalui tim pendamping keluarga. Kemudian perbedaan DO dan metodologi itu juga terkadang menghasilkan yang berbeda. Kita ambil contoh mungkin antara yang imunisasi mungkin paling gampang ya. Imunisasi itu ada di dua sumber ya, yang indikatornya sama namun hasilnya berbeda. Itu contoh saja. Kemudian variabel overlapping ya, ini harusnya kita hindari ya. Jadi harusnya saling melengkapi ya.
tidak overlapping. Jadi misalkan satu indikator diukur oleh beberapa survei, itu pastinya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah ini namanya bukan risk assessment lagi ya, tapi evaluasi pembangunan kesehatan EPK, paling lengkap untuk indikator kesehatan, namun tidak tersedia tiap tahun. Walaupun di sisi gizi sendiri, SGI sudah dilaksanakan tiap tahun. Walaupun nanti kita belum tahu di tahun 2024 apakah memang akan seperti sekarang atau memang nanti akan beralih ke yang lainnya atau beralih ke data rutin. Masih ada beberapa, maaf. Ini yang kami harapkan dari penguatan SGI dan EPGBM. Jadi memang SGI itu mungkin lebih yang sampelnya representatif, kemudian diarahkan untuk yang outcome, kemudian standarisasi metadata, kemudian dapat juga mengukur kualitas data rutin. Karena ini mungkin yang utama ya dari masalah kita selama ini ya. Karena ada banyak daerah mempertentangkan antara data rutin PGBM dan juga SGI yang biasanya cenderung memilih yang lebih bagus mungkin ya dari sisi capaiannya. Kemudian tidak overlap dan berulang. Kemudian yang di EPGBM kami harapkan fokusnya adalah surveillance ya. Kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya ya, surveillance, kemudian compliance intervensi. Jadi memang diharapkan juga memperkecil underreporting ya. Karena kan selama ini mungkin karena basisnya adalah fasilitas, jadi ada yang underreport ya. Dari sisi sasarannya, sehingga memang walaupun dikatakan 100% cakupan EPGBM, namun itu kan sasarannya kan basisnya adalah proyeksi ya. Sedangkan yang kita harapkan sasarannya adalah sasaran murni ya, yang sudah ada, yang real ada, sehingga underreportingnya bisa diperkecil. Kemudian DO-nya juga harus disamakan dengan sumber data yang lainnya, metadatanya juga harus sama, interoperabilitasnya juga harus terjadi dengan sistem yang lain, terutama yang data binding address juga. Kita punya PK, kita punya LC-MIL, kita punya yang lainnya ya, yang seharusnya bisa terintegrasi dan memudahkan teman-teman di lapangan dalam menginput datanya, sehingga kita harapkan memang tidak berkali-kali input teman-teman di lapangan ya. Itu pastinya akan menyusahkan teman-teman di lapangan. Kemudian peningkatan coverage, peningkatan kualitas ini ya, coverage, kadernya, alat pengukuran dan layanan. Kader mungkin harus selalu rutin dilakukan refreshing ya, sehingga teman-teman bisa terstandar cara mengukurannya. Karena kalau kita lihat itu ada yang bagus, ada yang tidak di lapangan. Kita juga melaksanakan studi ya, yang memang walaupun kalau gizi itu kan walaupun kurang 0,1 cm kan berpengaruh ya dari sisi pengukuran, dan cara mengukurnya juga berpengaruh. Kemudian perluasan akses data untuk kader, puskesmas, dan jadi adanya kesempatan teman-teman yang di bawah untuk bisa membuka data juga, untuk membuka ownership-nya. Karena terkadang itu teman-teman di bawah itu cuma input ya, tapi tidak tahu hasilnya diapakan ya. Itu yang mungkin seharusnya menjadi perbaikan untuk kita semua. Harapannya ini ya, ini slide terakhir ya. Ya benar, slide terakhir, kesepakatan mengenai survei mana yang mengukur indikator. Jadi mungkin ini bagian kami di pusat ya. Misalkan kita harus petakan antara mana yang harusnya SGI, mana yang SDKI, mana yang Susenas, mana yang PPK, itu harus disepakati bersama. Jadi saling melengkapi ya, tidak saling overlap. Kemudian data rutin harus ditingkatkan kualitasnya, binding address, kemudian metadatanya harus distandarkan, cakupan inputnya harus ditingkatkan, validasinya harus ada. Ini yang permasalahan juga ya, validasi independennya harus ada, sehingga tidak ada pertentangan di level bawah ya antara SGI ataupun EPGBM. Kemudian memperkecil underreporting. Kemudian standarisasi alat pengukuran. Ini juga menjadi hal yang penting ya, karena terkadang itu mungkin di Jawa sudah bagus ya, tapi di daerah lain bisa jadi tidak tersandar alat ukurnya, antropometrinya berbeda dengan yang survei. Kemudian compliance intervensi ini juga menjadi hal yang outcome dari sebuah data rutin, karena kita harapkan yang masalah utama saat ini adalah compliance ya, artinya semua intervensi itu kan ada, namun tidak diterima sesuai standar di level paling bawah. Misalkan kita ambil contoh TTD ya, konsumsi TTD itu kan datanya tidak ada sebenarnya di PGBM, konsumsinya ya, bukan menerimanya ya. Kalau menerima ada, namun konsumsinya tidak ada. Itu kita harapkan bisa untuk meningkatkan kualitas dari compliance intervensi. Kemudian ini jadi data survei dan data rutin itu kami harapkan basisnya indikator kinerja ditetapkan secara nasional dalam dokumen perencanaan baik RPJMN maupun RKP maupun Rensa dan Renja teman-teman di Kemkes maupun mungkin kebutuhan teman-teman daerah. Itu kami gunakan sebagai validasi kinerja dari sebuah institusi.
Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf dari kami jika ada hal-hal yang mungkin masih kurang dalam penyampaian. Nanti kita akan berdiskusi dalam forum, dalam sesi diskusi yang mungkin setelah nanti berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.